Halo, Halo Dok. Bob. Halo, halo. Halo. Apa kabar Dok? Baik, baik, baik. Baik, Gimana baik. lo, Ini Bob? suara Sehat? sehat, sehat, sehat. Suara gua aman ya? Aman, aman. Aman ya. Oke, oke. Ini Iya. lu lagi di mana sih, Dok? Di Batam. Oh, lagi di Batam. Enggak, belum Iya. ke ini ya? Belum ke Jakarta ya? Mungkin rencana bulan depan, April. Cuma kan lagi Oh. Omicron gini kan, jadi agak Mm-mm. agak serem kali ini pergi. Oke, oke, oke. Oke, mungkin jadi sekarang tradingan gimana, Dok? Lebih banyak scalping atau lu ada swing juga? Gua ada dua-duanya. Kalau Mm-mm. kemarin yang 3 hari kemarin sih rata-rata banyak di scalping ya, karena kan banyak Ya. yang turun terus juga lagi pada ngikutin market ya soalnya kan kita lihat market global juga pada turun semua rata-rata. Jadi ya mau di swingin juga bahaya, entah Mm. IHSG bisa di break supportnya, jadi ya mending tradingin dulu Iya, gitu. Untuk setuju, sementara setuju. ya untuk bulan ini. Benar-benar. Karena akhir-akhir ini tuh lebih ke banyak ketidakpastian ya. Kayak Iya kan kita betul. belum belum tahu kan mau ini apa marketnya mau kemana. Apalagi kan Mhm. selain perang tadi kalau nggak salah sore tadi gue lihat kayaknya apa perundingan antara Rusia sama ini juga nggak jadi ya. Iya, gue juga ada Nah, baca beritanya ya. iya. Terus ntar malam setengah 9 kita ada info inflasi dari US juga kan dan itu gue rasa juga berpengaruh sama volatilitasnya market gitu. Mhm. Oke, oke Dok, gua mungkin nyapa-nyapa teman-teman dulu ya. Oke, jadi selamat malam Bapak Ibu semua yang lagi nonton juga kita ketemu lagi seperti biasa di tiap hari Kamis kita ada live IG. Jadi untuk minggu ini untuk hari ini kita live sama Alfredo. Nah Alfredo ini gue kenal tuh dari CH. Terus beberapa Iya, beberapa kali mau ketemu tuh masih belum 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 ini belum nggak pas kesampaian. Ntar waktunya. deh Iya, kalau ntar deh kalau bulan depan kalau dana ntar gue kontak-kontak deh. iya siap. Oke, terus juga Bapak Ibu, ini kebetulan hari ini tadi tadi sore kita ada post ya. Kita ada ngadain giveaway lagi untuk minggu ketiga ya. Kali ini kita akan apa? Akan giveaway 2 buku technical yaitu karya Edianto Ong ya. Itu Bapak Ibu itu boleh baca ada di postingan kita untuk detailnya untuk giveaway-nya. Jadi silakan dicek mumpung masih fresh ya, silakan ikut siapa tahu dapat bukunya karena buku itu lumayan apa technical analysis for mega profit. Nah, itu buku yang kalau bagi gue sendiri tuh gue belajar banyak dari situ. Jadi buku itu nggak cuma gue baca doang, tapi buku itu juga jadi kayak dulu sambil sambil screening sambil belajar teknikal itu gue sambil baca gitu jadi kalau ada yang lupa gue bisa buka lagi gitu jadi buku itu cukup sangat bermanfaat buat gue gitu oke so jangan lupa ikut giveaway-nya kita itu sampai hari Minggu dan eh, Seninnya baru diumumin oke oke Dok Itu kita buku bagus loh untuk pedoman pedoman mm -mm. orang yang belajar teknikal tuh bagus banget loh sebenarnya. Iya benar-benar. Itu kan kayak kalau gue sih Iya, anggapnya itu kayak kitab gue lah gitu karena gue dari iya. buku itu belajar banyak gitu loh. Belajar tren, belajar apa segala macam lah. Walaupun sebenarnya kalau lu mau belajar candle pattern kayaknya lebih agak kurang ya. Mhm, betul. Cuman kalau belajar chart pattern segala macam itu paling menurut gue itu paling lengkap gitu. Untuk basic Uh, oke lah, bagus tuh. Iya, ya, buat basic tuh oke banget sih. Oke, so teman-teman kita mulai aja ya. Dan nah Edo, gue pengen nodong view lu soal ISG gimana Dok? Mungkin lu ada Oke, view kalau IHSG menurut gua ini ada kemungkinan dia bisa ngetes resistnya sekali lagi di level 6996. ya. Karena kan kita perhatiin hari ini closingnya juga di atas ya, ditarik-tarik ke Mm-hmm. atas sampai ke high rata-rata. Kalau kita lihat secara historikal ya, biasa kalau udah ada gitu, biasa tuh langsung gap up biasa paginya. Nah, Pagi-paginya ya. pertanyaan pertanyaan cuma satu, apakah habis gap up bakal turun atau bakal bertahan di area resist? Iya. Nah, Dan tapi mm-mm. ya gimana? Nggak lanjut dulu, lanjut dulu. Tapi kemungkinan hanya sementara. Jadi menurut gua mungkin IHSG ada waktunya bakal koreksi dalam mungkin minggu depan gitu. Mm-mm. Jadi Iya. kemungkin yang menurut lu yang bikin bisa dia gap up itu apa, Dok? Mungkin sentimennya Oke, apa gitu. malam ini kita lihat US. Kalau US masih hijau tebal, 1% ke atas,
kemungkinan gap up. Mungkin ya. Karena kita Oke. lihat market luar lain juga masih bagus so far kan. Kita lihat Asia juga masih oke. Kita lihat Eropa juga masih oke ya. Kalau US malam ini tebal juga, harusnya menarik. Gitu. Iya, iya. Padahal tadi pagi sempat ini ya. Tadi pagi naik terus turun. Iya, sempat Menjelang 3% sesi dua naik lagi. Iya. Oke. Jadi view lu untuk sisa minggu ini mungkin besok terakhir akan naik ya. Akan Iya. naik untuk menguji resistennya. Kemarin tuh sayang banget ya. Itu 0, sekian poin doang udah mau jadi 7.000. 7.000, iya betul. Iya kan, dikit banget kan, 6996. 6989 kan gitu. Gila, itu dikit banget udah nyetak Iya. 7.000, tapi ternyata malah turun. Oke, jadi view menurut Edo itu minggu depan bakal ini ya, bakal koreksi. Dan gue lihat juga, gue setuju sih sama Alfredo karena gue lihat ini masih banyak sentimen yang belum memberi kepastian gitu. Ini kalau misalkan nanti inflasinya dilaporin ya, terus market US-nya juga kembang kempis, karena gue sekarang kalau tadi gue ngeceknya sih Dow Future minus ya, Iya, Dow Future 1%. minus. Dow Future minus, cuman kalau fix indexnya gue lihat, iya fix indexnya naik 4,5% lah. Jadi gue ngerasa apa, situasi market itu bisa aja ntar malam hijau karena Eropa tadi juga, Eropa juga ini ya merah dok sekarang dok. Udah merah ya sekarang ya. Iya merah. Gue lihat dari investing sih merah. Nah jadi mungkin salah satunya sentimen tadi soal perang, bahwasannya perundingannya antara Ukraine dan Rusia itu batal. Terus kita lihat juga komoditas naik lagi kan gitu. Dan US ngeban oil dari Rusia. Di satu sisi hari ini juga ntar market US ada inflasi ntar malam, terus lanjutnya tanggal 17 itu ada FOMC lagi, dan itu yang cukup volatil sih untuk market. Bisa-bisa minggu depan juga sepi ya dok? Kalau sepi sih menurut gua enggak ya, karena kalau Enggak kita ya? perhatiin inflow, ya asing masih ada belanja, masih belum minus. Masih belum, hari ini bahkan masih belanja ya. Iya, jadi menurut gua kalau sepi sih enggak, tapi ya kemungkinan jadi bergantung pada global ujung-ujungnya. Nah, kalau kita lihat Eropa mulai merah kan sekarang kan. Iya. Eropa mulai merah, tapi kan Asia masih hijau nih. Asia masih hijau. China, Hong Kong, Singapura masih hijau semua rata-rata. Nah, jadi ya penentuannya kalau menurut gua sih di US malam ini ntar. Oke, iya benar. Dan ini ya, besok juga ex-date-nya BBRI itu. Nah, itu ngaruh nggak? Ex-date-nya BBRI dividen. Harusnya ya ngaruh, tapi nggak gitu signifikan. Nggak gitu signifikan. Karena BBRI bukan sebuah perusahaan yang membagikan dividen yang gede. Nah, jadi kalau kita lihat harga teoritis ya mungkin nggak bakal turun jauh gitu. Yeah. Gue belum hitung sih berapa sih harga teoritis ya. 176. Dividennya sih 176 sih. 176. Yield-nya gue lupa berapa. Berarti kalau 4570 kurang 176. 4.300, 4.400 anggapan. Ya. Berapa? Ya 3% lah. 3% ya, lebih. 3%. Oke. Dan itu mungkin kalau menurut Edo nggak gitu berpengaruh lah ya untuk ISG ya. Kalau gue lihat sih orang nggak gitu tertarik ya ambil dividennya BBRI ya. Ya, karena biasa BBRI itu yang gede itu Mandiri, BMRI. BBNI ya. Iya, Mandiri sama BNI juga BNI. gede. Iya, BRI sama BCA cenderung agak kecil soalnya. Ya. Oke. Nah selain yang tadi mungkin gue sempat ngomongin sentimen ke depan soal US inflation dan FOMC. Nah menurut lu ke depannya ini bakal ada sentimen apa lagi? Misalkan seandainya FOMC The Fed naikin suku bunga. Nah itu gimana ntar? Kedepannya akan seperti apa? Oke, kalau menurut gua sentimen yang paling signifikan tuh pertama sekarang perang. Itu yang paling signifikan. Dari semua. Karena itu kan berefek sama komoditas. Dan kan di saham-saham kita tuh banyak saham komoditas yang secara market cap lumayan besar. Ya kan? Nah,
Menurut gue itu yang paling signifikan. Kalau masalah FOMC, inflasi, terus suku bunga, menurut gue market kita itu udah mulai terbiasa, udah mulai Price tahu in. bahwa iya udah priced in. Kita udah expect Arahnya akan bahwa kemana ya? suku bunga udah bakal naik, ya kan? Mm-mm. Ini bukan pertama kali kita dengar bahwa suku bunga bakal naik, misalnya kuartal pertama, gitu. Mm-mm. Tapi enggak, semua orang udah tahu, semua orang udah expect. Ya. Ya, ini pasti bakal naik, ya udahlah naik lah nggak apa-apa. Karena kan kalau kita perhatiin, kalau misalnya memang naik kan harusnya USD naik juga kan, ya Ya. kan? Sedangkan ada Mm-mm. sebuah perang di mana perang ini bisa menyebabkan harga gold naik, itu. Jadi orang Komoditas masih naik bingung nih semua. sekarang. Mm-mm. Yes, komoditas naik. Orang bingung nih, gue mau ambil ke USD atau gue mau ambil ke gold. Iya, Sedangkan iya, kalau iya. menurut gue pribadi, kemungkinan besar gold tuh bisa tembus ATH-nya kemarin di 2100 ya pasti ya tahun lalu ya. Iya, iya. Nah, 2001. 2100. Yes. Iya, 2100 Mm. tahun lalu. Nah, menurut gua potensi untuk gold tembus ke 2100 lebih itu tinggi banget. Mungkin sekitar 85% ada kemungkinannya. Oke. Nah, Mm-mm. dan kalau misalnya memang orang tertarik untuk invest mungkin di treasury yield di US ya untuk yang berbahan USD ya, Mm. yang berbasis USD, ya kita mungkin bisa melihat bahwa dana asing nggak bakal masuk di Indonesia. Nah, tapi kita Ya, lihat nih 1 minggu masih masuk. Dan masih masuknya jalan. lumayan lah. Ngomong gede sih enggak, cuma not bad gitu. Lumayan. 1 bulan terakhir juga dana asing masuk terus, dana asing masuk terus. Yang berarti apa? Dana asing ini nggak keluar, malah masuk ke tempat kita. Mm-mm. Malah Nah, nambah jadi ya. nggak gitu. Iya, jadi nggak gitu Mm. terlalu signifikan sama Ya. sama market kita gitu. Oke, mantap. Oke, nah kalau kita, nah ini tadi kan kebetulan lu ngobrolin soal saham energi ya, kita kebanyakan saham energi. Nah, kalau kita lihat sih sebenarnya dari beberapa kita lihat ya komoditasnya sebenarnya naik, contoh kayak batu bara atau oil, tapi sahamnya kan mulai kelihatan, contohnya kalau sahamnya kan mulai kelihatan kayak lu naik terus dibanting, Invest. Ya. ngepres kan. Artinya kan kayak kebanyakan orang udah mulai taking profit nih. Ya kan ya, karena lu naik buang, tiap naik buang, terus tiap pagi gap up gitu kan, hampir semua ini kan gap up. Nah, menurut lu ini udah overheat atau belum sih, Dok? Mungkin banyak analis di luar sana atau banyak influencer di luar sana yang ngomong bahwa ya saham energi udahlah koreksi dulu lah, atau mungkin udah tinggi lah. Oke, kalau kita sebagai trader ya, kalau kita Ya, sebagai trader sebenarnya memang take profit nggak salah. Benar, ketika misalnya kita take profit Indi di 3.000, kita take profit Adaro di 3.000 lebih, 3.100 kemarin, itu nggak salah. Nah, tapi apakah udah overheat, apakah udah bakal berhenti, bakal koreksi dalam? Menurut gua enggak. belum ya. Potensi naik itu masih ada. Karena kita lihat secara jangka panjang ya, kita lihat secara point of view ya. Tahun lalu coal berada anggaplah di level 80 sampai 100 misalnya gitu. Ya. Ya. 80 sampai 100 dan kan perusahaan coal itu udah pada making profit. Ya kan? Nah, bayangin kuartal pertama harga coal tuh di range sekitar 200 sampai 400. Profitnya itu berapa kali lipat dibandingkan Ya, tahun-tahun ya. lalu. Ya kan? Walaupun pajak dinaikin dan segala macam, tapi kan tetap kayak dulu gue jualan Profitnya harga, harus ya dulu gue jualan barang harga 1.000, sekarang gue jualan barang harga 3.000. Sedangkan ya. margin gue sama, margin gue nggak, cost gue nggak berubah. Nah, cost gue nggak berubah. Jadi sebenarnya masih, kalau kita lihat secara jangka panjang, ya kemungkinan perusahaan-perusahaan energi ini laporan keuangannya bakal cakep-cakep semua. Ya, Oke, kita lihat iya mungkin benar. di bagian coal, di bagian oil yang berbasis ekspor yang menggunakan harga komoditas, ini pasti rata-rata menarik. Terutama batu bara. Kenapa? Ya. Karena batu bara perusahaan yang terkenal royal bagi dividen. Ya. Betul. Jadi kalau Ya. mereka bagi dividen kayak ITMG deh, ITMG udah mau RUPST bulan ini. Ya, RUPS tahunan, ya harusnya dia bakal bagi dividen gede. Kalau gue Rumornya hitung-hitung begitu kemungkinan, ya? yes. Kalau gue hitung-hitung kemarin yieldnya tuh sekitar 10% ke atas. Oke. Nah, itu kan menarik tuh sebenarnya. Untuk even ambil capital gain aja sih pasti menarik sebenarnya. Nah, jadi menurut gue overheat agak panas tapi belum over. Gitu. Tapi belum yang overheat banget lah ya. Mungkin is okay untuk sekarang itu mungkin ya cooling down dikit lah, bikin base baru. Kan ini kalau kita teknikal kan kalau udah naik tinggi kita bikin base baru itu kan jauh lebih aman ketimbang lu naik-naik terus kan. Betul, nggak enak lihatnya naik terus, Nggak enak. turun terus. Iya, sama. Oke, menarik. Ya, Nah, kita soalnya lihat batu bara masih 420 sekarang.
masih beratan di atas 400. Oil juga Ya, hari ini sejak tadi keluar berita yang Rusia impornya di ban itu, betul. so far udah naik 4,5%. Naik lagi ya, ya benar. Iya, jadi ya masih menarik sih sebenarnya Nah, energi ini. sama tadi siang kalau nggak salah ada info juga kan auksi apa base batu Iya, yang baranya batu bara ya, kebanjiran kan. betul. Makanya Hmm. Indi salah satunya kebuka kan tadi sesi 2. Iya, betul. Adaro juga mulai hampir ke kuning tadi. Benar benar benar. Oke oke oke. Nah, Dok, oke kita balik mungkin kita akan ngobrolin soal topik ya, topik kali ini. Jadi teman-teman topik hari ini sih sebenarnya kita akan ngobrolin soal screening saham. Nah, Hmm. ini kan gua lihat Edo salah satu yang cukup jago, cukup bagus. Gua lihat screening sahamnya gitu loh. Nah, di sini tuh gua pengen apa? Pengen tahu gitu. Gimana sih tips lu screening saham dan basicnya tuh apa gitu? Maksudnya untuk memulai screening saham tuh kan nggak bisa langsung, oh gua tiba-tiba mau screening saham nggak bisa. Berarti, Iya. tapi kan ada hal-hal yang lu harus perhatiin dulu, Ana. Mungkin lu boleh share, Dok. Oke. Tergantung nih, tergantung Mhm. kalian beli sahamnya dengan tujuan apa. Kalau misalnya kalian invest, ya udah dengan cara paling simpel pakai trading view, masuk ke screener, cari aja yang return on equity di atas 15% atau Mhm. membagikan dividen yang lumayan oke, atau enggak EPS-nya naik terus, atau bahasa lainnya is a growing company jadi ya. Jadi kayak EPS tiap tahun naik, dividen juga tiap tahun naik. Yap. Contohnya kita ngomong paling gampang, kayak BBR itu sebenarnya lumayan terhitung as a growing company. Cuman karena kemarin COVID kan sempat turun labanya. Kayak kita Mhm. perhatiin Hexa itu juga menarik sebagai invest company ya. Terus juga kalau kita lihat lagi Sido. Nah, Sido kan juga udah bagi dividen. Ya, kalau mau Ya. invest screening secara itu oke, karena itu perusahaan yang sehat. Utang Mhm. kecil, ya. Jadi ya kita anggapan kita beli sebuah perusahaan dan perusahaan ini aman. Perusahaan ini juga bakal berjalan lancar. Mhm. Tapi hilangkan satu mindset di mana mikirnya barang ini gue pakai pasti naik. Pasti pernah Gini, denger gua nih kan? nggak dulu, soalnya dulu zaman-zaman sebelum COVID, sebelum mungkin 2018 ke bawah kan kalau kita masuk saham kan pasti yang ditawarin sama entah itu speaker apa sih mana yang kalau ditanya, kok gue mau beli saham apa? Pasti dijawabnya, lu beli saham yang sering lu pakai. Bener gak? Yes. Iya, yeah, Ini betul. sekarang itu udah nggak ada Unilever ya. jawabannya. Unilever. Nggak valid. Iya. Coba deh kita tanya 190 orang di sini. Yang beneran totally pakai produk Unilever, totally ya, semua produknya kalian Iya, pakai siapa? semua. Nah, kita Nggak kita ngomong semuanya. kayak sabun mandi deh. Sabun mandi juga udah banyak saingan sekarang, banyak sabun-sabun dari Korea dan segala macamnya. Yes. Just Tip kita Yes. pesen sabun dari mana gitu kan. Mhm. Kulit sensitif orang berbeda-beda. Jadi Iya. itu teori lama yang harus dihilangin nih. Karena guru SMA gue juga ngomong hal yang sama nih. Dia juga bilang, Unilever itu pasti naik. Padahal kalau kita pikir-pikir, wah dari dia ngomong ngomong pasti naik sampai sekarang tuh turun terus nggak pernah naik. Itu. Ini nih kok Kevin nih, saya pakai sampo Unilever. Nah, Bagus samponya buat daki. nggak semuanya Kev. Ya, jadi balik ke screening. Jadi kalau misalnya mau Mhm. cari itu benar-benar cari yang secara laporan keuangan sehat screeningnya ya. Nah, screening kan kalau trading view kita lihat bisa bisa dengan cara banyak hal lah. Tergantung kita Ya. sukanya dengan hal apa. Mhm. Kalau ada beberapa orang sukanya lihat utang, utangnya kecil, Oke. nah dia suka. Nah, Ada beberapa orang sukanya dengan pair. Nah, pairnya bagus nih, pairnya masih murah. Nah, itu bisa. Nah, beberapa orang sukanya dengan PBV, sang value investor, sukanya PBV yang murah. Tapi pertanyaan gue, PBV yang murah itu masih ada nggak sekarang gitu? Gitu. Jadi yes. kita nggak lihat PBV, kita lihat secara perusahaan ini sehat, tapi harganya masih under value, terlalu murah. Contoh Mhm. kayak properti. Properti 3 hari lalu tuh gue sempat ngomong kok di grup gue. Mhm. Kalian mau tarik value company, mau tarik value investing company, ini properti sekarang value, ini murah. Sektor properti ya. Iya, waktu Hmm. BSK di Dua sempat hari yang kemarin, lalu, 3 hari yang lalu masih di bawah sih. ya, yang di 905 itu. Ya. Nah, ini mau cari murah, kalian mau cari value, mau tahan beberapa bulan, ini murah, gitu. Bukan cari yang PBV 0,1, 0,2 lagi, udah susah ketemunya. Yang ada, Mhm. ini perusahaan bermasalah, makanya PBV bisa segitu.
Value jarang trap banget. jadinya jatuhnya ya. Iya, betul. Kita lihat beberapa perusahaan, salah satu bank ya, Iya, salah iya. satu bank. Iya, Gue ngerti. Gue tahu. salah satu perusahaan tekstil juga, perusahaan Iya. tekstil yang udah kena Mm-mm. suspend, ya kan? Nah, Mm-mm. jadi balik lagi, screeningnya mau ngapain nih? Nah, tapi kalau kita berdua kan, kita trader nih kok. Iya. Nah, balik lagi, basicnya apa? Basicnya kita harus ngerti teknikal. Ya, Mm-mm. contoh kita mau lihat sebagai kita paling gampang deh, kita anggaplah orang buta, kita nggak ngerti gambar garis support resistance, kita screening dengan berdasarkan indikator misalnya. Ya. Indikator apa yang paling simple? Udah ambil aja moving average. Kenapa? Karena moving average kan rata-rata ya. Mm-mm. Sama kayak dulu kita waktu di sekolah, kita dapat nilai ujian nih, dapat ujian nilainya 60 misalnya. Mungkin orang tua kita bakal nanya, rata-rata kelas berapa? Iya. Nah, kalau rata-rata kelas di 50, berarti kita bagus. Karena kita di atas Iya. rata-rata. Sama juga dengan saham. Kita melihat rata-rata. Kalau rata-rata 20 harga terakhir lebih tinggi, ya ini bagus. Nah, itu salah satu tips screening yang bisa gue kasih untuk yang mungkin agak pemula nih, agak Invest. buta nih. Udah Yes. pemula ya. Ya, lihat aja kalau misalnya, kalian ambil dulu indikator yang kalian mau pakai. Fungsinya apa? Kalau menurut gue yang paling simple, salah satu indikator independen yang bisa dipakai sendiri, itu ya emang moving average. Mau kalian pakai Moving 10, average. 20, 50, 100, 200, that's the most simple. Ya, itu paling gampang screening. Nah, kalau misalnya mau lebih advance, ya mungkin setelah kalian screening secara teknikal, kalian bisa screening secara bandarmologi. Karena market kita di Indo berbeda dengan market US. Market US nggak butuh bandar. Market kita di Indo penuh dengan bandar. Mau Benar bandar dengan. mini, bandar gede, di sekitaran kita pun bahkan banyak bandar sebenarnya. Ya kan? Sekitar kita pun banyak bandar. Ya. Jadi, kita lihat nih siapa aja yang nampung barang. Kotok turun, misalnya turun dalam, ada nggak yang nampung? Itu. Itu yang kedua, yang secara advance. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kita gabungkan semuanya, ya kita berarti ngerti teknikal, kita ngerti secara bandar, oke, kita cari perusahaan yang benar-benar pas nih. Nah, kan ada dua tipe orang nih, ya mau biasa buy on breakout atau buy on weakness. Yes. Ya kan? Nah, kalau buy on breakout otomatis rata-rata sih kita lihat secara volume atau lihat secara bandar siapa yang naikin. Nah, yang menarik itu sebenarnya buy on weakness, di mana kita melihat apakah buy on weakness nih waktu dia turun, apakah kita boleh beli? Karena ada beberapa kan dekat support nih, tapi ternyata makin turun makin dalam. Jebol. Ya kan? Mahal jebol supportnya. Nah, makanya kita lihat. Kayak contoh kemarin ada satu saham yang gua sempat call, itu Trim. Trim. Nah, Trim kan ada satu resisten yang lumayan kuat tuh daerah 390 kan. Iya. Nah, di sana gua waktu dia koreksi gua sempat bilang, oke, tunggu dulu daerah 308 sampai 310 kalian tambah. Kenapa? Karena itu kelihatan waktu dia turun masih ada yang beli. Secara bandarmologi masih ada yang belanja. Nah, kedua, waktu dia turun ini pas nih di daerah demand-nya, di mana area ini biasa mantul dia. Iya, iya. Nah, maka dari itu screeningnya kita melihat dulu. Kita suka screening secara apa? Pertama, kita mau jangka panjang berapa lama? Karena kan kita mau trading cepat sama mau trading agak lama, mau swing kan cara screeningnya beda nih. Ya kan? Cara lihat teknikalnya beda. Cara lihat moving average-nya pun berbeda gitu. Nah, jadi ya kalau misalnya kalian mau belajar ya dengan trading view itu paling gampang sebenarnya. Udah ada satu fitur screener di mana itu udah lumayan lengkap. Nah, tapi balik lagi, sebelum belajar screening, pahami dulu semua teknikalnya. Kalian mau pakai teknikal apa, fungsi teknikalnya apa, fungsi indikatornya apa, cara gambar garis gimana, cara lihat demand area di mana, lihat supply area di mana. Nah, di sana kalian mulai paham kenapa di sini bisa beli, kenapa di sini harus jual gitu. Ya, benar-benar. Ya, jadi gue setuju banget sih karena gue tuh sering ditanya, Dok, kok lu screening gimana? Atau kok gue minta dong filter screening lu. Nah, gue bilang kalau gue kasih template screening gue itu belum tentu cocok sama lo karena karakter kita beda, profile risk kita juga beda gitu. Dan kebiasaan gue nge-entry lah, kebiasaan gue buang barang lah, itu kan pasti tiap orang berbeda-beda kan. Even misalkan kita berdua dikasih satu saham, pasti masuk dan trading plan-nya bakal berbeda kan. Betul. Nah, itu aja kan beda. udah, cut loss-nya juga beda. Jadi menurut gue tuh
yang paling penting benar, lu harus tahu lu mau ngapain. Pertama, lu mau scalping, lu mau swing, dan lu mau invest, mau nyari dividen yang gede ya. Ya itu balik itu harus kita tentuin dulu gitu. Nah, sama mungkin yang paling dasar, paling gampang itu adalah screener by moving average ya. Karena Yes. prinsipnya kan kalau di moving average itu kalau harga atau candle-nya di atas moving average kan artinya at least dia sideways menuju uptrend ya. Betul. Ya, dan itu jauh lebih aman. Betul, betul. Oke, menarik. Nah, kalau misalnya lu screening, apa ada klasifikasi atau pembagian dari screening saham itu sendiri? Maksudnya misalkan kalau lu, oh ini buat swing, ini buat scalping, ini buat invest. Kalau lu Oke, sendiri, tergantung point of view. Jadi rata-rata gini, cara gua trading ya, gua bakal swingkan ketika dia kuat, dia break resistance dengan kuat. Contohnya, kita lihat misalnya Pakuan deh, Pakuan paling jelas. Nah, Pakuan kan kemarin break, resistance-nya semua di break, cakep ya. Nah, kalau yang begini gua nggak bakal fast trade. Kenapa? Karena ya ini secara teknikal masih bagus. Dan flow-nya juga volumenya gede. juga, yes, volume-nya gede, volumenya oke, foreign Yes. buy juga. Nggak ada satu alasan pun yang bikin kita nggak mau beli ini sebenarnya. Nah, kayak contoh ada satu saham lagi yang sebenarnya lumayan menarik. Coba lihat kok, Rals. Oh ya, ini gue udah tandain kok. Nah, kalau kayak Rals gini ya, kemungkinan bakal gue swingkan. Nggak mungkin, gue nggak ada rencana untuk di trading kan. Kenapa? Dia udah sideways cukup lama. Dari kita perhatiin, dari 10 Januari, level sideways-nya. Sampai sekarang nih. Double bottom-nya juga ada, terus juga baru di break resistance. Nah, ini kemungkinan untuk swing kan lebih enak nih dibandingkan kita fast trading. Ya kan? Nah, kalau mau ngomong ke fast trading ya, kalau gue pribadi ya, gue bakal screening berdasarkan saham-saham yang break resist, tapi gue bakal lihat secara volatilitas ya. Nah, kalau saham ini memang geraknya kenceng nih, dia kalau misalnya mau naik cepat, mau turun cepat, kayak kita perhatiin, yang paling heboh berapa hari itu SMMT. SMMT tuh kalau naik sadis, kalau turun sadis juga. Tapi habis turun, biasa naik lagi. Open gap up atas, turun lagi, naik lagi. Gue tadi nyopet ini sih. Iya, gue juga dapat hari ini. Nah, kalau kayak begini, gue nggak bakal rencana buat swing kan. Walaupun dia break resist sekalipun, gue cabut aja lah, ntar juga turun lagi. Nah, gitu. Jadi, sebenarnya lebih ke lihat, kalau mungkin kita lama di market, mungkin kita bisa hafal nih cara main saham ini gimana. Ya, cara mainnya gimana. Karena kan kita udah nggak bisa lihat badan nih sekarang kan. Kita lihat apakah volatilitasnya tinggi. Kalau volatilitasnya tinggi ya kita fast trade-in aja. Kayak MLPL sendiri deh. MLPL sebenarnya ya perusahaannya bagus. MLPL tuh bukan perusahaan jelek. Nah, tapi kayak MLPL gini gue juga nggak berani swing sampai dia bener-bener confirm break resistance dengan kuat. Karena gue sempet call tanggal 8 tuh. Gue sempet call TP di 216. Gue ingat banget. Nah, untung di TP karena kempes kan. Kempes kan sampai ke bawah kan. Nah, karena juga kita lihat resistennya nggak kuat di break. Ya udah cabut dulu deh. Ntar kalau misalkan closingnya di atas resistance sekalipun, volumenya bagus, ya udah besok tinggal HK lagi. Nggak perlu takut gitu. Yang penting kita batasin CL-nya di mana. Iya, benar setuju. Ini MLPL ini salah satu contoh perusahaan yang secara fundamental nggak jelek, bagus, iya kan? Not bad. Tapi ya itu teknikalnya. Jadi emang betul. ini saham memang sekarang ini udah cocok untuk keluar masuk aja ya. Iya. Nggak boleh Mungkin kalau dia diinepin udah ya. break resist, volumenya volumenya juga oke, barulah kita swing kan. Tren besarnya patah. Downtrend besarnya patah, mungkin boleh diswingin ya. Tapi kalau lagi downtrend juga belum. Ya mungkin SCMA juga ya. Kan secara tren dia downtrend. Tapi juga belum berhasil break resist sih dari kemarin kan. Iya. Kalau dari view gue sih masih mencoba ya, Tapi sebenarnya kalau gue boleh jujur ya, Ko ya. SMA di harga segini tuh murah sebenarnya. Iya, kalau lu mau ngomongin fundamental valuasi memang murah. Yes. Dan perusahaannya growth kok gitu. Maksudnya kebutuhan orang pakai apa? Digital, sekarang sebutannya apa ya? Digital media ya? Iya, video kan. Video digital ya, video.com-nya kan juga lumayan bagus kan. Iya.
Ini kayaknya gue lihat SMA di atas 266 sih, 268, 270 baru menarik ya. Baru maksudnya jauh lebih risknya jauh lebih aman nggak sih? Kalau pandangan gua, dia closing di atas 266 boleh diswingkan, menarik. Ya, 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 setuju. Ya, Ya, benar. 266. Nah, benar, benar, benar. Oke. Nah, itu tadi teman-teman apa sedikit tips dari Edo. Jadi kalau kalian yang mulai untuk bisa belajar screening pelan-pelan, nah itu yang paling awal tuh tentuin dulu maunya apa. Maunya Ya. maunya invest, maunya swing, maunya scalping gitu ya. Dan apa? Dan kalau kita lihat ini bentar lagi kita akan buka pertanyaan dari umum. Jadi buat teman-teman silakan ya untuk tulis pertanyaannya tuh di ini di Q&A ya, jangan di komen karena takutnya hilang. Gue nggak bisa scrollnya terbatas juga. Jadi silakan naruh pertanyaan di Q&A-nya ya. Terus jangan lupa gue ingetin lagi kita lagi di Hot Community, kita lagi ada giveaway lagi untuk minggu ketiga. Yaitu kali ini kita akan memberikan 2 buku technical yang bagus lah gitu. Yaitu technical analysis for mega profit karya Edian Toong. Nah, ini ada 2 buku yang bakal dibagi di akhir minggu. Jadi silakan ikut giveaway-nya. Giveaway-nya itu ada di postingan kita yang terakhir dan silakan dicek. Oke? Oke, ini mungkin kita buka pertanyaan kali ya, Dok, buat ini ya. Boleh. Siap. Oke, gue mulai dari saham coal, nikel, CPO, apakah ada tanda-tanda akan rebound kok? Kalau call, itu masih bisa koreksi. Kalau mau rebound mungkin nggak sekarang. Ya, masih ada potensi untuk koreksi. Nah, tapi kalau kita perhatiin call tuh rata-rata kayak candle-nya bagus hari ini. Candle-nya bagus. Kayak Adaro juga closing-nya doji, Indi juga spinning top. Jadi ya kita perhatiin konfirmasinya di besok. Kalau besok masih bisa hijau sih harusnya menarik. Tapi kayak gue ngomong tadi di awal, kalau itu harganya masih di atas 400. Itu masih gila-gilaan. Tahun lalu tuh cuma sekitar 70, 80. Ini tuh berarti kan udah sekitar 6 kali lipat lebih kan. 5 sampai 6 kali lipat. Ya, bayangin aja deh, dulu jualan segini, sekarang jualan harganya naik 5 kali lipat, sedangkan margin kalian sama, beban kalian sama, UMR di Indonesia sama, nggak ada berubah, cuma pajak naik dikit, ya mau seberapa cuan nih perusahaan itu. Jadi ya ada Indi kemungkinan bisa bagi dividen gede, Adaro juga bisa bagi dividen, ya royal lah mereka pasti kan. Jadi call, menurut gua mungkin bisa koreksi, teman konfirmasinya di besok. Kalau besok hijau, lumayan kuat, harusnya bisa naik. Tapi kalau nggak kuat, ada kemungkinan koreksi dulu mungkin sekitar, ya adalah 5-8% lagi koreksi baru mulai rebound. Terus kalau nikel, nah nikel ini yang agak bahaya sebenarnya ya. Nikel ini agak hati-hati kalau saran gue. Kenapa? Waktu nikel terbang sampai hampir 80.000 ya, 80.000 pounds ya. Harusnya secara logika dasar, harusnya harga Antam tuh juga ikutan terbang. Harusnya. Inco juga harusnya ikutan terbang. Ya, kalau secara logika. Tapi kenapa nggak terbang nih? Jadi kita bisa melihat bahwa mungkin ada orang gede di dalam sini, di Indonesia, mengambil momentum nikel terbang, Antamnya terbang, terus mereka jualan. Ya. Itu yang gue rasakan kemarin. Karena gue lihat, ini kok malah nggak kuat naik. Aneh, nggak masuk akal. Makanya akhirnya gue TP kemarin tuh Antam. Gue lepasin. Dan terbukti kan, ternyata jualannya makin gila-gilaan kan. Makin koreksi. Dan untuk nikel kemarin sebenarnya, kalau menurut gue harga nikel mau naik tuh lebih agak berat ya. Kenapa? Kalau kemarin mereka mau kasih harga nikel untuk naik lebih tinggi, mereka nggak mungkin bikin trading halt. Mereka biar aja running sampai naik terus. Jadi kan tujuan trading halt itu apa? Supaya ada perubahan tren. Dari yang naik tinggi, jadi ada koreksi, jadi stabil. Sama kayak dulu waktu kita awal COVID, IHSG ada halt. Mungkin yang masih baru belum pernah ngerasain. Belum pernah ngerasain. Belum pernah. Iya. IHSG tuh pernah istirahat 30 menit. Dan itu beberapa kali loh. Beberapa hari kan ya, bener ya? Beberapa kali. Ya. Nah, makanya jadi itu kan tujuannya apa? Karena kan dropnya terlalu dalam. Dropnya terlalu dalam sampai
peraturan ARB diganti jadi 7%. Tujuannya apa di hold? Supaya mereka ngarepin tuh mungkin ada sedikit rebound. Ternyata Ya. enggak, makin dalam. Malah Karena lanjut. enggak ada, ya udah, hold lagi, iya, makanya. Eh, Nah, jadi sama, ketika nickel di hold, ya otomatis kan tujuan mereka supaya ini koreksi. Lu jangan kemahalan, lu nggak bisa segini, lu harus lebih murah. Ya udah di hold. Makanya sebenarnya itu waktu ketika di hold tuh sebenarnya bukan, wah bagus nih masih 80.000 nih, berhenti nih Iya, nggak iya. bisa turun nih, bukan gitu Nah, mikirnya. Justru itu malah hati-hati. Ya, jadi kalau misalnya nikel, apakah masih bisa naik? Bisa. Potensi masih bisa naik, bisa. Cuma kita perhatiin nih, yang jualan ini harus sudah mulai selesai. Kita perhatiin yang menarik sebenarnya, Inco sama Antam nih menarik. ya. Hari ini asingnya aku lumayan bagus. Nah, cuma kan Aslinya masih apakah, lumayan ya. ya Inco juga lumayan kan, Mm-mm. closing juga masih naik. Nah, tapi apakah masih bisa naik kenceng? Jangan. Kalau bisa jangan. Hmm. Pelan-pelan lebih bagus. Ya, gitu. Satu lagi apa? CPO ya? CPO ya, CPO. Oke, kalau CPO tuh nggak usah takut deh. Nggak usah takut deh. Itu saham lagging yang kalau kalian harus punya barang, itu aja. Tapi pilih CPO yang benar. Jangan pilih CPO yang aneh-aneh. Ya. Apakah bisa rebound? Soon bisa rebound. Kita perhatiin harga CPO juga hari ini closing lumayan bagus ya. Berapa? CPO-nya bagus Tuh. karena kan kita kena demo 30% kok. Yes. Ya. Karena Ini demo kan mungkin supply kalau keluar agak saham-sahamnya kurang. mungkin ini Hmm. gua sih lihatnya sesaat doang. Kayak kemarin kan Hmm. call itu kan pernah kan demo 20%, Ya. terus sesaat kan sempat diem turun. Habis itu kan naik Hmm. lagi kan. Nah, Naik gua kenceng rasa ya. CPO juga bakal kayak gitu sih. Ya. Makanya gue selalu ngomong ke nasabah-nasabah gue, CPO Uh, tambah, turun, tambah, turun, tambah. Udah, lu jangan takut deh mm, pokoknya. Tapi CPO yang gue kasih ya kasih ke mereka benar-benar CPO yang sehat, yang benar-benar ya, ya. ownernya bagus dan segala macamnya gitu. Ya, simpelnya AALI, SIMP, LSIP, Gue ya justru nggak itu suka kita. SMP kok. Oh, Gue lu nggak gue suka nggak SMP? karena menurut gue SMP harga sekarang lumayan tinggi, lumayan mahal. Terus Ya, kedua kan sekarang mereka sih udah fokusnya, lumayan tinggi. Hmm. ya mereka kan fokusnya jualan minyak goreng kan, Ya. dibandingkan ekspor keluar kan. Gue mungkin di DSNG sama LSIP lah. Oh ya, ya Lumayan. betul. DSNG. Disclaimer, Disclaimer ya. Tapi gue hong lihat hong. gini, Dok. LSIP ini kan udah 4 tahun ya, 3 tahun, 3 sampai 4 tahun resisten 1565, 15 ke atas lah. Itu kan belum dijebol ya. Kalau misalnya lu perhatiin dari 2017 kan itu cukup, artinya kan resistennya cukup kuat gitu kan. Yes, betul. Ya kan? Nah, itu kalau gue sih nunggu-nunggu dia break gitu loh. Akan Wah, bakal menarik gitu. kalau break Iya nggak minimal sih? 2000 nih. Minimal Iya, dua iya ribu nih benar. kalau break. Iya. Gue hitungnya 2000 Ya. sih. Sama juga sih sebenarnya logiknya SMP, logiknya CPO ini sebenarnya sama kayak CPO. Sama kayak call, sorry. Kalau ya. Tahun lalu tuh kan tahun lalu kan eh, CPO tuh bergerak di level 3.000 sampai 4.000. Hmm. Nah, sekarang 7.000 dan ini masih awal tahun loh. Masih awal tahun. Dan prediksi gue sih tahun ini mungkin bisa sampai ke mungkin 8.000 sampai 9.000. Sama juga, berarti bisnis kan 2 kali lebih cuan. Ya, ya, Tapi kasihan buat perusahaan-perusahaan consumer yang bahan ya, bakunya CPO ya. juga jadinya kan. Consumer, Mm-mm. bener. Sebenarnya dari kenaikan komoditas ini tuh yang paling kasihan tuh perusahaan consumer sih. Karena biaya Betul, cost iya. segala macam mereka tuh naik. Iya, Siap-siap deh makanya. barang-barang kebutuhan kita naik gitu. Iya, Ya, ini Pusnya. Halo, Om Kus. Oke, lanjut ya, Dok. Eh, lanjut. oke, tadi nih view-nya Antam juga udah dijelasin. Trinity. View lu gimana? Trin. Mm-mm. View-nya ini, aduh, agak jelek sih kalau secara teknikal sih. By technical jelek. By technical agak kurang Mm-mm. menarik ya. Karena kan juga naik. Sebenarnya kalau gini, mungkin banyak yang expect Trin kemarin sempat ke 700, sekarang di 400. Wah, ini murah. Ya, alasan perusahaan ini naik apa kan? Kemarin mungkin Iya, ada iya. ada ada isu-isu more isu kan segala macam kan. Mm-mm. Dia ke more isu lagi. Cuman kalau sekarang sih menurut gua ya skip dulu lah. Kemungkinan sih masih bakal koreksi. Karena kan kalau properti, gue selalu ngomong sama orang, properti ambillah yang properti bener-bener aja, nggak usah ambil properti Bener-bener aneh-aneh deh. properti.
Iya, yang benar-benar kalian tahu BSD lah misalnya, CTRA, Sumarekon. MNA. Heeh. Iya, ambillah yang benar-benar jelas. Udah, itu juga bakal Heeh. bakal kenceng kok kalau naik. Kalian nggak perlu Iya. yang aneh-aneh. Berbeda sama kayak kalian mau ambil bank misalnya. Kalian bisa ambil bank mini karena naiknya Mm. lebih kenceng. Tapi kalau properti, udah nggak usah aneh-aneh lah. Yang aneh-aneh justru malah nggak naik kok. Lihat kayak misalnya Heeh. kota. Kota kan hitungan juga properti tuh. Iya. Tidur. Kota nggak Kok kemana-mana. KPIG sama juga MNC Land. Udah lah, nggak usah aneh-aneh lah. Ya normal aja udah. Kok Buat properti trendingan gitu. aja lah udah itu. Iya. Oke, gue lanjut ya. Oh, ini ada yang nanya nih, Koedo, bulan Maret nih paling cinta sama apa? Wah, ini nasabah gue nih. Oke, paling cinta ya. Eh, ADMR. Satu. Karena gue dapat lumayan gede di ADMR. Dapat arahnya kemarin. Kedua, Seger. Seger, iya, Seger. seger lanjut terus ya. Yes. Ya, hari ini sama course. Tapi gue udah TP sih Koreksi dua ini ya. ya. Bukan ajakan masuk ya, gue udah TP dulu. Dan ketiga tuh salah satu CPO yang tadi gue sebut. Tapi gue nggak mau sebut karena belum naik. Belum Iya, naik iya, jauh lah. belum naik jauh. Oke, Iya. oke. Nah, ini ada yang nanya view-nya Saratoga sama MTech ini gimana, Dok? Oke, Saratoga. Kalau kalian mau main di Saratoga, harus siap dibawa naik turun. Oke. Nah, untuk valuasi Saratoga sebenarnya cenderung murah. Dan kalau gue lihat sih Saratoga tuh perusahaan yang benar-benar sehat ya. Ya. Nggak jelasnya, ownernya juga bagus. Yang punya pun Pak Sandiaga Uno juga memang ternama, Bagus. bukan orang sembarangan lah anggapannya gitu. Cuma memang kalau main di Saratoga ini kocokannya lumayan kenceng nih. Ya. Jadi naiknya kenceng, turunnya juga kenceng, jadi ya hati-hati. Tapi kalau mau main Saratoga untuk mungkin kalian tahan sampai akhir tahun, menurut gua ya 3.000, 4.000 tuh nggak lari lah. Nggak susah kok sampai ke 4.000 ukuran Saratoga. Dan kalau mau lebih enak ya udah main di perusahaan anak-anak perusahaannya Saratoga. Portfolionya lagi pegang apa, ya lebih enak gitu. Rata-rata yang dipegang Saratoga cuma satu kok yang nggak bagus kalau gue lihat. NRCA. Oh ya, TNCA ya. NRCA. Iya. Iya. Benar. Cuma ini yang menurut gue agak kurang. Masih kurang. Sisanya bagus semua. AGI, MBKA, Adaro, MPMX, semua bagus. Iya. MPMX hari ini naik banyak loh. Lumayan deh. Iya. Ini saham yang lumayan harus punya nih sebenarnya. Iya. Di awal-awal tahun. Menarik. Iya. Terus kalau MTech ya, kalau MTech Group mau ambil MTech-nya aja. Kalau menurut gue. Yang anaknya satu itu nggak usah. Yang bikin ATL terus itu jangan dulu. ATL. MTech ada double bottom kan? Yang double bottom MTech gue lihat harusnya iya. 2.500, 2.490 kalau gue sih lihatnya. Punya gue di 2.460 ya, mirip-mirip lah. Ya. Karena itu resist quote kan. Iya. Ini kan dia lagi ibarat kalau kita anggapnya lagi ngetes area breakout-nya lah ya. Udah beberapa kali. Betul. Nah, kalau anaknya skip lah. Kayaknya talent ATL. Menurut gue ya, bakal rebound di 250 menurut gue. 250. Iya, 250. Oke, soalnya ada member gue yang bilang gue mimpi kok anaknya ini di level 190. Itu kayak bercanda. Dia beneran mimpi 190. Sebenarnya kok kalau kita pikir-pikir ya, lumayan possible loh. Lumayan possible ya. Karena kan coba kita hitung dari Agustus IPO kan berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Berarti April nih kalau nggak ada perubahan ya, April udah boleh pada jualan.
Tapi bukannya diperpanjang ya? Iya, gue ada denger isu juga diperpanjang. Cuma Isu kan itu belum kayak masih belum isu-isu lah, belum resmi ya. pasti gitu kan. Hmm. Iya, kalau benar diperpanjang, oke, bagus. Cuman kalau nggak diperpanjang, ya hati-hati sih. Iya. 190 sih kayak bisa jadinya. Tapi kalau Nangis. 190 beneran sih murah sih. Iya, Murah-murah. boleh lah, boleh beli. Oke, gua gua akan lihat. Ini ada beberapa pertanyaan sama, jadi gua ini ya kumpulin aja. Toba, nah ini Toba. Toba hari ini akhirnya rebound walaupun KRB tadi. Ya, Bandar nah, laknat nih. Coba. Gila. Itu meme-nya di mana-mana tahu. Coba. iya. Nah ini Toba. orang mulai mempertanyakan sebenarnya ini Toba beneran perusahaan call apa bukan gitu. Dia kan memang call. Cuma kan memang Iya, yang beredar di luar sana kan berita-beritanya muncul kan juga dia mau bikinnya motor listrik itu kan sama iya, Gojek iya, kan. station, iya. Mm-mm. Tapi gini bedanya Toba itu gimana ya? Kemarin kita lihat Adaro semua naik kenceng ya satu. Hmm. Hindi naik kenceng, tapi Tobanya malah turun kenceng. Iya, malah Ya, turun. dan kemarin tanggal 4 Maret tuh sebenarnya cakep dia breakout. Dia break 4 flag-nya Maret. sebenarnya. Ya. Ya, dia break. Tapi setelah break ini turunnya makin dalam. Mm. Ya, jadi kalau view gua sekarang kalau kalian yang masih punya Toba, kalian jaga di level sekitar 1090. Ini support yang harusnya lumayan kuat. Ya, Ya. ini uh, tapi kalau misalnya di break, udahlah, cabut dulu, cabut dulu. Benar, Mungkin ke benar, setuju. 800 700 masih bisa. Nah, Yes. kalau mau buy sekarang apakah bisa? Kalau mau buy sekarang menurut gua jangan dulu karena belum confirm. Hari ini memang ada rebound sehari, cuma ya rebound sehari ini kan bisa untuk rebound untuk turun lebih dalam gitu kan. Ya kan? Bisa jadi untuk menjebak retail aja. Jadi ya Iya, hati-hati sih. Kalau saran gue sih mending tunggu benar-benar confirm baru kalian masuk lagi aja daripada buru-buru malah nyangkut jadinya. iya, iya, benar. Benar-benar. Tunggu confirm, jadi masuknya juga lebih aman. Gua sih sempat gue bilang Yes. kemarin gue bilang ini Toba kalau di atas 14.50, 14.30, 14.50 tuh sebenarnya cukup kuat gitu loh. Dan itu cukup Hmm. oke. Kalau gambar gue yang sebelum dia jebol ke bawah ya, itu cukup oke. Cuman Iya. setelah break dia 3 candle ke bawah nih, jadinya udah deh gue bilang, udah skip dulu, jangan deh. Iya, sama gue juga gitu. Gue kemarin gue call tuh kemarin waktu break. Gue suruh HK aja Toba, ini bagus nih, cakep nih. Wah, tiba-tiba besoknya Malah turun diturun. turun turun AEB 3 hari, iya. Iya, oke. Oke, ini ada pertanyaan untuk tahu konfirmasi swing low itu cirinya seperti apa? Pertama break resist, kedua volume kuat, ketiga infonya bagus. Ya, Ya. info yang masuk bukan broker yang masuk bukan broker-broker yang nggak jelas. Maksudnya nggak jelas tuh broker-broker yang penuh dengan masyarakat. Retail, ya, penuh dengan Yes, retail. retail. Nggak perlu sebut brokernya apa, ya kalian Ya, bisa cari sendiri aja. benar. Ya, setuju. Jadi itu dan gue juga lihat juga memang kalau mau lihat apa confirm swing low yaitu satunya apa yang kelihatan tuh volume yang pertama ngecek volume pagi-pagi kalau volumenya udah gede udah lumayan stabil ya kadang gede tiba-tiba gede terus abis itu hilang tuh juga mesti lu pantau lagi gak bisa lu langsung Iya, ambil betul. keputusan oh ini udah volumenya gede kok tapi kadang-kadang kalau terlalu pagi lu dihajar volume yang gede itu justru malahan bisa Bahaya. kempes gitu. Bahaya. Pas, ya. Yang paling bagus itu sebenarnya kalau menurut gue biasa gue lihat tuh jam 10 jam 11 tapi volumenya udah mendekati rata-rata volume sebelum-sebelumnya. Nah, itu Hmm. menurut gue lebih terkonfirmasi sih ketimbang yang pagi-pagi udah meledak. Kalau pagi-pagi meledak, menurut gua untuk kalian fast trading kan enak. Ya, ya. Lu jual Ya, atas langsung buang udah. betul. Ya. Terus oke. Pandanganku tentang DRMA sama TAPG. DRMA ya. Lepas pantauan nih DRMA. DRMA sebenarnya short term masih uptrend ya. Short term masih uptrend. Cuma DRMA ini juga sama. Kalau gue lihat dari candlenya, tiap kali naik ada aja yang buang. Adanya buang ya. Mungkin karena perkara saham baru IPO ya.
Ya. Sama baru IPO, terus juga waktu masa-masa IPO tuh banyak banget yang ngomongin kan. Jadi Hmm. mungkin masih banyak yang sangkut di level atas. Jadi tiap kali naik pasti ada aja yang buang. Ada yang jual. Kalau saran gua, ya tunggu dia closing di atas 645 deh, lebih confirm. Kalau Ya, sekarang sih ya setuju. kemungkinan naik turun, balik doang. But overall ini cakep. Sebenarnya kalau short term, uptrend kok sebenarnya. Dari low, high, higher low, higher high, higher low, sebenarnya oke. Ya, cuma balik lagi. Masih baru IPO kan, Ya. kita belum tahu nih tujuan IPO-nya nih mau ngapain nih sebenarnya kan. Sama tadi apa? TAPG ya? TAPG. Ini salah satu CPO yang gue suka sebenarnya. Karena kalau mau cari CPO yang high beta, yang lebih volatil, ya ini lumayan Ini. volatil hitungannya. Iya, iya. Yes. Nah, TAPG sih, kalau kita tarik garis ya, ada cup and handle. Ya, Iya, tapi benar. cup and handle-nya udah kecapai targetnya. Ya. Ya, kalau gue sih udah kecapai. Sekarang lagi koreksi. Tadi pagi sempat ngetes ke neckline-nya kemarin. Ya, terus tutupnya closing atas dengan harga CPO masih naik sih, harusnya masih menarik ya. Masih kuat TAPG ya. ya. Mm-mm. Ini juga misalkan kalau lu by Fibonacci retracement juga lu tarik dari high-nya 6 Oktober itu sampai low-nya yang di dekat 11 Januari itu kan juga pas tadi nyentuh di level Fibonacci 0,5 terus dia mantul lagi. Yes, betul. Itu 750 ya. itu cukup oke. Dan mungkin ada potensi tapi enggak lah ya. Gue sih melihatnya tadi sih gue kira ada potensi cup and handle secara tren besar sih. Tren besar, enggak lah, kurang tinggi kan ya Enggak, sebenarnya. ya kurang tinggi sih sebenarnya. Nah, Iya. tadi kalau gue lihat sih yang Dharma, gue sih sempat di Telegram gue sempat lemparin rekomen juga. Memang kelihatannya kalau dari view gue itu dia ada falling wedge. Kemudian kemarin tanggal 1 sama 2 Maret tuh break. Kemudian pullback ya atau throwback gitu. Nah ini lihat Yes. sih, kalau gue sih risknya gue jaga di atas, selagi di atas 570 sih masih oke. Cuma memang kalau lu ngarepnya jalan cepat kayaknya rada agak susah ya dok. Sebenarnya bisa sih kok, bisa. Cuma CPO yang lain harus naik. Karena Ya, ya. TAPG ini rata-rata kalau kita lihat cara mainnya, dia ngikutin CPO lain. Ya, ya betul. Kayak sebenarnya bisa. Kalau gue sih sekarang jagain di level 785 ya. Ya. Dia kalau closing di bawah 785 gue bakal cabut sih. Cuma Oke, ya. gue ngarepnya sih dengan candle hari ini begini sih, ya semoga menarik lah ya. Mudah-mudahan. Closingnya kan diangkat ya. Ya benar. Kemarin sudah turunan hari ini harusnya jatuhnya markdown nggak sih? Iya. Iya kan? Karena iya. Gua nggak lihat ini ya, belum lihat bandarmologinya. Tapi kalau gua lihat dari closingannya tanggal 9 itu kan jam 3 itu ada spike volume yang cukup gede gitu. Di menit 5 kan, di 5 menit. Terus hari ini tuh for sure tuh volumenya kecil. Jadi gua rasa kayaknya ada bau-bau markdown sih. Kalau kita lihat secara bandar hari ini sih, menurut gue menarik loh kok. Ada menarik ya. Pertama yang gue bilang menarik kenapa? Underwriter-nya ngumpulin. Yep. Yaitu KI. Jadi kalau underwriter ngumpulin kan ada kemungkinan tuh sebenarnya owner yang ngumpulin. Ya kan? Yang kedua ada 2 broker gede. Dan menurut gue ini bisa jadi sebuah institusi mungkin dibandingkan retail. Cuma kan balik lagi kita harus cek frekuensinya gede atau enggak. Cuma ya kalau gue rasa sih ya lihat besok lah gimana. Ya, besok masih rebound sih harusnya menarik. Setuju. Oke, mungkin ini yang terakhir masih ada waktu sih 4 menit. Oke, mungkin sering kegocek pullback, retest resist atau false break. Bagaimana cara bedainnya? Ya, kalau cara bedainnya, gue sih biasanya patokan gue adalah itu kalau pagi-pagi dia ternyata udah naik, itu kemungkinan bisa false break dari resist yang dites sama dia gitu. Tapi kalau dia mulai dari akhir sesi 1 udah mulai stabil, udah bagus, flow-nya gede, apalagi sesi 2 dia bisa tembus, itu jauh lebih confirm sih. Itu sih kalau menurut gue. Kalau lu gimana, Dok?
Kalau menurut gua, oke, ingat satu deh, tips buat semua kalian. Kalau Hmm. gap up karena harga komoditas naik, tolong jangan dikejar. Jangan dikejar. Ya, tolong jangan Iya. dikejar. Rata-rata turun, 90% turun. Tolong jangan Hmm. dikejar. Itu yang bikin kalian kadang bisa nyangkut di atas. Ya. Mau Ya. kejar sebenarnya kalau kalian mau maksa, gue maksa nih, gue FOMO nih mau kejar, silakan, nggak apa-apa. Cuma masalahnya kalau kalian kejar, ya resiko kalian lebih gede gitu. Hmm. Nah, supaya nggak kena gocek gimana? Kalau saran gue, ketika dia udah break sekali, ya udah. Kalau kalian mau masuk, cicil dulu, jangan hajar langsung semua. Ya. Ya setidaknya kalau dia beneran koreksi, ya kalian bisa nambah. Atau nggak porsi kalian belum gede. Karena kan satu candle itu nggak bisa mencerminkan kejadian. Ya, Ya. kita perlu 2 candle. Kayak kemarin properti reboundnya kan 2 hari kemarin kan, dari 2 hari lalu kan. Ya. Nah, waktu hari pertama contoh kayak BSD deh, tanggal 8 dia closing di berapa nih? 940. 940. Nah, apa sebenarnya kan dia break resist nih, break resist kecil ya. Apakah udah confirm? Justru gue nggak gitu berani. Tapi ketika kemarin dia bisa break lagi dengan volume lebih gede daripada sebelumnya, ya, Ya. itu justru gue lebih pede. Walaupun hari ini merah, justru hari ini menurut gue dia merah, dia retrace ke support, kesempatan kalian masuk bagi yang belum masuk. Ya. Setuju. Ya. Ya. Jadi ya Benar. kalau menurut gue gimana supaya nggak ke false break, ya tunggu benar-benar confirm. Jangan sampai karena sehari break terus candle-nya udah break sekali, terus kan buru-buru FOMO masuk all in semua hajar gede langsung, ya jangan gitu. Kelar. Mending Ya. yes. Balik lagi perhatiin infonya siapa yang naikin harga saham ini. Kalau yang naikin mungkin retail gitu, ya ingat aja, kalian sebagai retail kalian tuh pasti kalau udah naik mau jual. Otaknya tuh pingin, udah gue mau jual cepet, gue mau jual cepet. Iya. Nah, jadi pelajari lah teknikalnya sama bandarnya Iya. gitu. Benar, setuju. Oke, sama ini tadi juga posisi BSD sama dengan SMRA juga hari ini retest area breakout-nya. Itu juga menarik nih. Properti, Yes. ya kan, mirip ya. CTRA, ya CTRA juga. Tiga-tiganya sih. Pakuan juga sih, Pakuan juga. Cuma Pakuan closingnya di hijau kan. Ya, closing juga. Mm-hmm. Ya, Pakuan bagus. Oke. Oke, Dok. Ini udah jam 8 nih, gue udah mulai di notice sama Instagram. Jadi buat teman-teman, gue ingetin yang untuk terakhir kali lagi, ya kita lagi ada giveaway dari Hot Community. Itu bakal membagikan 2 buku technical. Itu adalah Technical Analysis for Mega Profit karya Edianto Ong. Jadi itu adalah buku yang cukup bagus untuk kita, cukup bagus yang bagi mau serius belajar technical, itu basicnya sangat kuat, sangat bagus. Dan bagi teman-teman yang mau ikut giveaway, silakan ya cek postingan kita terakhir, itu ada syaratnya gimana, itu diikutin aja karena hari ini baru mulai giveaway-nya, dan pengumuman akan diumumin pada tanggal 14 Maret, hari Senin. So, Edo, thank you banget udah ngeluangin Thank you, waktu Ko. share-share. Kapan-kapan kita live lagi, Dok. Oke, siap. Thank you, Ko ya. Thank you banget, Do ya. Sampai Thank you juga jumpa, Jakarta. udah dengar dan ikutin dari tadi. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan.